Ketajaman David da Silva catatkan akurasi yang membanggakan. Penyerang Persib Bandung, David da Silva menjelma menjadi mesin gol tak terbendung di Liga 1 2023-2024. Pemain asal Brasil itu memimpin daftar top skor sementara dengan torehan 21 golnya. Tak perlu ditanyakan lagi soal keganasan da Silva di depan mulut gawang lawan. Ex juru gedor Persebaya itu menjadi sosok ditakuti oleh lini pertahanan tim Liga 1. Jumlah gol da Silva itu masih bisa terus bertambah, mengingat Liga masih menyisakan 5 pertandingan lagi. Sudah banyak tim yang menjadi korban keganasan da Silva. Terbaru DDS mengemas 2 gol kala Persib Bandung bertamu ke markas Persikabo 1973. Da Silva tak hanya jago untuk urusan membobol gawang lawan. Pemain berusia 34 tahun itu juga piawai dalam membangun serangan Maung Bandung. 6 assist telah dia catatkan musim ini. Itu menjadi bukti bahwa da Silva bukanlah striker manja. Dia kerap turun menjemput bola dan memberikan umpan matang kepada rekan-rekannya. Bahkan berdasarkan data dari SofaScore, da Silva mencatatkan akurasi umpan yang tinggi dalam semusim. Dia mencatatkan 70% akurasi. Dia juga ahli untuk melewati bek lawan dengan kecepatannya. Hal itu dibuktikan dengan catatan 61% dribble suksesnya musim ini. Striker seperti David da Silva ini cocok untuk iklim sepak bola Indonesia yang bermain dengan kecepatan pemain-pemainnya. Maka tak heran jika da Silva menjadi sosok kunci di balik kebangkitan Persib di musim ini. Maung Bandung saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1. Mereka menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara musim ini bersama Borneo Football Club. Alasan dibalik selebrasi Stefano Beltrame. Gelandang serang Persib Bandung, Stefano Beltrame melakukan selebrasi unik saat sukses mencetak gol ke gawang Persikabo 1973. Selebrasi yang dilakukan Stefano Beltrame itu layaknya aksi Gohan di manga Dragon Ball saat hendak berpindah dimensi. Stefano mengaku selebrasi itu untuk mengenang kepergian Akira Toriyama yang merupakan penulis manga Dragon Ball. Pasalnya manga Dragon Ball sangat membekas di benaknya dan kerap menghiasi masa kecilnya. Kata pria asal Italia itu, Dragon Ball merupakan salah satu manga favoritnya sejak kecil. Ketika mendengar Akira Toriyama meninggal, duka mendalam sangat dirasakan ex pemain Juventus tersebut. Selebrasi gol ini saya lakukan untuk mengenang Akira Toriyama, pencipta komik Dragon Ball yang telah meninggal. Dragon Ball adalah manga favorit dan sangat berarti buat saya ketika masih anak-anak, kata Stefano kepada awak media. Saat usianya masih anak-anak, Stefano kerap duduk paling depan untuk menonton Dragon Ball. Itu merupakan salah satu kenangan terindah dan akan terus diingat seumur hidupnya. Saya ingat duduk paling depan menantikan filmnya di TV, begitu sampai di rumah setelah kembali dari sekolah. Itu adalah kenangan terindah dan takkan saya lupakan. Semoga Akira beristirahat dengan tenang, tutupnya. Performa Stefano Beltrame bersama Persib dalam beberapa pertandingan terakhir cukup ciamik dan kini dia telah mendapatkan tempat di hati bobotoh setelah sempat mengawali karier yang cukup sulit bersama Maung Bandung. Kecerdikan Bojan Hodak bawa Persib semakin kokoh di Championship Series. Jajang Nurjaman mengakui. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bicara tentang hasil pertandingan melawan Persikabo 1973. Pada laga tersebut tim Maung Bandung sukses meraih kemenangan dengan skor akhir 1-3. Kemenangan ini mereka dapatkan dengan tidak mudah, apalagi Persib harus bermain dengan 10 pemain saat Deddy Kusnandar diusir wasit pada menit ke-36. Selain itu, tambahan 3 poin atas Persikabo cukup krusial demi menjaga posisi mereka agar bisa terus bersaing di papan atas klasemen. Bojan Hodak menjelaskan kemenangan ini jadi modal penting untuk timnya. Pasalnya, ini adalah kemenangan keempat beruntun yang didapatkan oleh Persib. Kondisi ini membuat internal tim cukup positif untuk bertarung hingga akhir musim. Ini penting karena kami menang di 4 pertandingan secara beruntun. Kami belum kalah di 6 pertandingan terakhir. Saya sudah katakan sebelum laga bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini menambahkan mereka cukup beruntung di laga ini. Gol cepat David da Silva pada menit ke-3 membuat Persib dalam kondisi lebih menguntungkan. Persikabo juga terpaksa bermain lebih menyerang untuk mengejar angka. Jujur, kami memang mencetak gol cepat, tapi Persikabo bermain lebih baik setelahnya. Hal bagusnya saat kami bermain dengan 10 pemain, kami justru bermain lebih bagus. Itu karena Persikabo bermain lebih menyerang, tambahnya.
Posisi Persikabo yang bermain menyerang sukses mereka manfaatkan. Pasukan Jajang Nurjaman meninggalkan celah yang bisa Persib manfaatkan. Akhirnya 2 gol tambahan memaksa mereka mengunci kemenangan di laga tersebut. Lawan meninggalkan banyak ruang di belakang pertahanannya, kami mengandalkan serangan balik, ada 2 gol yang tercipta. Secara keseluruhan saya senang dengan 3 poin ini, pungkasnya. Sementara itu pelatih Persikabo, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa timnya sudah tampil baik dan bisa menguasai permainan. Namun tetap kalah karena gol cepat David da Silva yang mempengaruhi permainan Persikabo. Setuju, malam ini kita tampil baik hanya di ball position, tapi dari skor kita kalah 1-3. Saya juga mengucapkan selamat kepada Persib yang memenangkan pertandingan. Dapat penalti di menit pertama sangat mempengaruhi penampilan pada menit-menit berikutnya, kata Jajang. Pelatih yang biasa dipanggil Janur ini sudah mengingatkan dengan permainan long ball Persib. Akan tetapi barisan pertahanan timnya kecolongan dan akhirnya terjadi gol dan membuat sang mantan bisa menang. Saya sudah ingatkan tapi satu long ball dari Hen diarahkan pada David da Silva luput dari pengawalan sehingga terjadi penalti di awal. Itu sangat mengganggu dan mempengaruhi jalannya pertandingan, ungkapnya. Setelah itu Persikabo coba menekan pertahanan Persib. Tetapi lini serang Persikabo tidak cukup tajam sehingga banyak peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol.